Saya bekerja di lembaga internasional bernama OPEC Fund for International Development, terdiri dari 12 negara anggota. Lembaga ini fungsi utamanya adalah menyediakan dana pinjaman untuk membantu pembangunan di negara-negara berkembang. Kemampuan kita setara dengan mereka, dan dalam beberapa hal jauh lebih baik, misalnya dari segi kreativitas. Itu saya saksikan sendiri di beberapa tempat kita bekerja di lembaga-lembaga internasional ini, termasuk di BBC, di UNESCO. Itu terlihat kok bahwa dari segi kreativitas kita termasuk unggul tuh, yang membuat saya selama ini selalu sesuatu yang tidak bisa ditukar, yaitu mendapatkan kesempatan untuk bagi istri saya untuk melahirkan ketiga-tiga anak kami di Hmm. negeri orang, yaitu di London. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel ini. Nama saya Sastra Wijaya dan dalam beberapa bulan terakhir ini saya memulai channel YouTube ini berbicara dengan banyak orang di Australia ataupun di luar Australia, para diaspora Indonesia yang sudah bekerja dan mendedikasikan diri mereka bekerja di berbagai tempat. Hari ini kita akan berbicara dengan rekan lama saya, Arya Gunawan, yang baru saja kebetulan pensiun dari lembaga internasional di Wina, di Austria. Perbincangan ini jauh dari Australia ke Austria di Eropa. Selamat datang, Arya. Apa kabar? Selamat datang, Sastra. Baik-baik. Gimana kabar di sana, di Melbourne? Baik, Melbourne musim panas, tapi Austria musim dingin ya. Dua tempat yang berbeda. Austria sama Australia itu mirip, sering orang salah. Jadi ada beberapa kawan yang juga kadang-kadang menyebut di Wina, Australia, gitu. Padahal bedanya kan cuma satu tuh. There is no kangaroos in Austria. Betul. Pekerjaan apa terakhir di Wina dan sudah berapa lama tinggal di sana? Saya bekerja di lembaga internasional bernama OPEC Fund for International Development, terdiri dari 12 negara anggota. Lembaga ini fungsi utamanya adalah menyediakan dana pinjaman untuk membantu pembangunan di negara-negara berkembang. Ada sekitar 130 negara di seluruh dunia. Fokus utama memang di Afrika, tapi juga ada di negara-negara Amerika Latin, kemudian di Asia, Asia Tengah, di beberapa negara Eropa juga ada yang menerima bantuan dari lembaga ini. Lembaga OPEC Fund ini memang dilahirkan oleh OPEC, organisasi negara-negara pengekspor minyak, di tahun 1976. Lembaga ini didirikan sekitar 15 tahun sesudah OPEC berdiri. Ketika itu sedang ada kenaikan harga minyak dan negara-negara anggota OPEC itu menerima berkah, ya, limpahan rezeki yang sangat besar dari booming minyak itu, dan kemudian muncul semacam keberatan atau protes dari sejumlah negara berkembang, mengapa kok OPEC ini seperti menguasai produksi dan perdagangan minyak dunia, dan mereka kemudian melontarkan kritik itulah secara terbuka, dan kemudian itu disadari, ditanggapi dengan positif oleh OPEC, sehingga kemudian OPEC merasa bahwa perlu membentuk satu lembaga untuk menyalurkan kembali keuntungan dari harga minyak yang sedang tinggi itu di tahun 70-an itu. Lahirlah lembaga ini, dan salah satu tujuan utamanya memang menyediakan dana bantuan dari hasil eh, limpahan berkah minyak bumi tadi ini, ditaruh di lembaga ini dan kemudian disalurkan kembali ke negara-negara yang memerlukan. Kalau kita kilas balik perjalanan hidup Anda, saya tadi menemukan kata bagus dari tepi Sungai Batanghari ke tepian Sungai Danube di Austria karena area lahir di Jambi. Kita sama-sama lahir di Jambi. Kalau kita balik ke belakang, waktu lahir di Jambi, apakah pernah berpikiran, bercita-cita bahwa di satu hari nanti saya akan menyelesaikan pekerjaan saya di Eropa, di tepi Sungai Danube? Pernah memang, jadi memang betul saya lahir di tepi Sungai Batanghari. Jarak rumah saya ke tepi Sungai Batanghari itu sekitar 50 meter. Itu ada komplek perumahan di situ, di dekat rumah dinas Gubernur Jambi juga. Itu rumah kakek saya. Jadi kebetulan kakek dulu seorang pendiri
Provinsi Jambi, jadi dikasih rumah dinas yang belakangan kemudian dijadikan diberi sebagai hibah jadi hak milik kakek. Rumahnya sekitar tadi itu sekitar 50 meter dari tepi Sungai Batanghari. Ya, pada masa kecil tuh memang saya sudah sempat punya cita-cita, punya mimpi untuk hidup di luar negeri karena ingin upaya merasa bahwa wah kayaknya senang nih hidup di luar negeri, dan kebetulan memang ingin mengikuti jejak ayah saya almarhum. Ayah saya kebetulan pernah bermukim di kota tempatnya sastra bermukim di Melbourne sini dari tahun 54 sampai tahun 58. Ayah saya studi di Melbourne Uni, dapat beasiswa dari Colombo Plan, itu angkatan kedua. Ayah saya menerima beasiswa itu, studi di sana, dan ayah sering bercerita tentang hidup di luar negeri. Jadi saya memang sempat punya impian seperti itu. Dan sebelum sampai ke Sungai Danube itu, Anda juga kemudian kita sama-sama pernah juga hidup di London, di tidak persis di tepi Sungai Thames, tetapi kantor kita juga tidak jauh dari Sungai Thames yang terkenal di London itu. Jadi pernah kerja di BBC. Salah satu pengalaman hidup yang menarik waktu di London selama beberapa tahun ya. Ya betul, Sastra. Jadi memang kita ini cukup banyak common ground nih di antara kita, apa kesamaan, sama-sama lahir di Jambi, sekolah di SMA-nya juga di SMA yang sama, cuma saya lebih dulu masuk 1 tahun, kemudian merantau, dan termasuk merantau ke London ini. Ya kita eh, kantor kita di daerah Strand itu di Aldwych, di pusat kota London, dan jaraknya juga ke tepi Sungai Thames itu sekitar 100 meter tuh kalau kita jalan dari belakang ya, langsung tiba di stasiun namanya stasiun kereta bawah tanah Temple itu udah di tepi sungai memang. Jadi dari Batanghari kemudian ke Thames, kemudian ke Danube. Rumah saya kebetulan juga sekarang ini di Wina ini kira-kira 0,5 kilo dari tepi Sungai Danube. Eh, jadi jadi memang dari sungai ke sungai nih. Betul juga yang Sastra bilang. Saya sendiri kadang-kadang merasa apa unik juga gitu. Oh, kita ada eh, kota-kota yang tinggal di kota-kota yang tidak jauh dari sungai. Perjalanan hidup juga banyak orang barangkali tidak bisa menduga. Salah satu juga kemudian pengalaman hidup Arya juga pernah bekerja di Teheran, ibu kota Iran. Bisa diceritakan eh, kapan itu dan dengan lembaga apa bekerja? Saya waktu itu kan bekerja di BBC London dari tahun 1995 bulan Januari sampai bulan Januari tahun 2000 ya. Dan sempat tinggal beberapa lama di London sampai kemudian kami eh, pulang ke Indonesia itu karena saya mendapatkan tawaran untuk bekerja di UNESCO, Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak di bidang pendidikan, kebudayaan, dan komunikasi. Kebetulan saya melamar untuk posisi itu, dan apa diterima untuk ditempatkan di kantor UNESCO di Indonesia untuk menangani bidang-bidang komunikasi dan informasi. Nah, di tahun 2010 saya pindah ke Teheran karena ada lowongan untuk satu posisi di bidang komunikasi juga untuk kantor UNESCO yang di Teheran, dan saya ikut melamar untuk posisi itu, dan terpilih untuk mendapatkan lowongan itu, dan kemudian kami pindah ke Teheran, UNESCO Teheran selama 3 tahun sampai tahun 2013, dan setelah itu di tahun 2013 saya pindah ke Wina ini. Bagaimana membandingkan London, pernah juga Jakarta, Teheran, Wina, tentu ada plus minus masing-masing negara dan masing-masing budaya. Apa yang paling berkesan dari semua itu? Ya, kita sama-sama pernah bekerja di Jakarta di satu lembaga yang sama juga, yaitu di Harian Kompas. Eh, kita tahu bagaimana karakter Jakarta ya sebagai ibu kota yang sangat sibuk, sangat hektik, padat, dan mungkin eh, ada nuansa semrawutnya juga. Itu tentu itu juga merupakan
apa ya, satu satu karakter dari kota yang membentuk diri kita sebagai penghuninya selama sekian tahun. Dan kemudian saya pindah ke Teheran, dan Teheran itu karakternya mirip dengan Jakarta. Jumlah penduduknya mirip, suasananya mirip, eh, lalu lintasnya juga mirip. Dekatlah ininya secara secara budaya, cukup berdekatan dengan karakter orang-orang Jakarta, walaupun Jakarta barangkali terkesan lebih lebih liberal, lebih heterogen, ya, lebih modern dalam tanda petik. Sementara di Iran barangkali tidak memiliki karakter-karakter yang beberapa unsur seperti yang saya sebutkan tadi itu. Tapi dari segi kepadatannya, hektikness-nya itu mirip semua. Dan kemudian London dulu ya, waktu di London juga kota yang sangat padat, tapi tentu berbeda dengan Jakarta, jauh lebih teratur, lebih tertib, terutama dari segi fasilitas, termasuk fasilitas angkutan umum misalnya, itu sudah sangat membantu kita dibandingkan dengan Jakarta. Jadi kemacetan di London itu sangat mudah kita atasi kalau kita menyebut, kita anggap kemacetan Jakarta itu sebagai sebuah kendala bagi kita untuk apa, mobilitas yang mungkin akan lebih terbatas gitu. Kalau di London kita memiliki begitu banyak pilihan. Nah, ketika kemudian saya pindah ke Wina ini, itu betul-betul jadi berbeda total ya, karena Wina ini kan kotanya sangat tertib, sangat damai tanda petik ya. Penduduknya sekitar 2 juta. Total penduduk Austria ini kan sekitar 8 juta sebagai sebuah negara. Wina sebagai ibu kota itu penduduknya 2 juta. Tapi ternyata penduduk Wina ini hanya sepertiga dari Jakarta, makanya kelihatan kelihatan damai, adem, tidak padat, dan fasilitasnya itu sudah sangat 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 modern, sangat teratur, sangat lengkap, terutama juga fasilitas angkutan umum itu, sehingga eh, hampir tidak terlihat, jarang sekali kita melihat kemacetan di jalan raya itu, kecuali jam-jam puncak ya. Dan itu semua yang merasa bahwa oh ini kayaknya memang kota untuk orang pensiun nih dalam tanda petik. Jadi cukup pas saya melepaskan masa kerja saya sebagai karyawan resmi sebuah kantor itu di kota yang memang cocok untuk dinikmati oleh pensiunan. Perjalanan karir kita hampir sama dalam arti kita katakanlah orang swasta yang bisa bekerja di berbagai lembaga internasional ya. Dan banyak orang di Indonesia berpikir barangkali kalau orang Indonesia bekerja di luar itu kebanyakan mungkin adalah utusan dari pemerintah kan gitu ya. Menurut Arya apa kira-kira yang apakah peluang sebenarnya banyak bagi siapa saja orang Indonesia ataupun orang mana untuk bisa bekerja di lembaga-lembaga internasional sebenarnya di dunia ini? Sangat banyak, peluang itu sangat besar ya, terbuka luas, karena Indonesia ini termasuk negara yang underrepresented. Jadi dia lebih rendah daripada yang seharusnya, eh, jumlah orang Indonesia yang bekerja di lembaga-lembaga internasional. Saya lupa data detailnya itu seperti apa, tapi secara umum memang lebih kecil dibandingkan negara-negara seperti yang penduduknya juga besar, katakan India, Cina, kemudian beberapa negara Afrika bahkan, itu sangat banyak mereka masuk ke lembaga-lembaga internasional. Saya tidak tahu apa penyebabnya, mungkin nanti perlu diskusi tersendiri. Tapi kalau kita lihat secara umum, itu mungkin memang rasa kurang percaya diri ya. Padahal sebetulnya eh, pintu itu terbuka dan tidak harus mendapatkan dukungan langsung dari pemerintah kita. Katakan misalnya waktu saya melamar ke UNESCO, itu juga melakukan proses aplikasi itu jalur normal saja. Ada iklan di Kompas, saya kirim lamaran, kemudian saya dipanggil, di interview, dan dinyatakan lulus. Begitu juga di lembaga terakhir tempat saya bekerja ini, di OPEC Fund for International Development ini, itu ada lowongan yang dibuka. Cuma mungkin waktu itu saya dikasih tips sama teman yang sudah berada di situ terlebih dahulu, diberitahu bahwa Mas, ini ada lowongan yang cocok dengan latar belakang pengalaman Mas Arya gitu, mungkin bisa dicoba. Waktu itu memang saya sedang dalam posisi sedang mencari eh, tempat baru karena sudah 3 tahun di Teheran dan tidak bisa membawa keluarga waktu itu karena sulit mencari sekolah internasional yang pas Hmm. untuk anak-anak kami. Jadi saya kirim lamaran saya dan kemudian dipanggil untuk wawancara dan diterima tanpa ada
dukungan apapun dari pemerintah. Dukungan-dukungan seperti itu biasanya itu mungkin akan dibutuhkan kalau posisi yang kita lamar itu memang posisi yang sudah termasuk dalam level manajemen yang tinggi ya. Katakan misalnya untuk posisi-posisi direktur direktur jenderal atau asisten direktur jenderal. Hmm. Untuk posisi direktur pun bahkan tidak perlu melakukan pendekatan kepada pemerintah untuk meminta dukungan. Jadi sebenarnya ini peluang yang sangat besar. Setiap orang yang memiliki pengalaman, latar belakang pengalaman dan pendidikan yang cukup, yang sesuai dengan apa yang dicantumkan di lowongan pekerjaan itu pasti bisa untuk ikut berkompetisi dalam proses seleksi itu. Yang penting jangan ragu, jangan takut, percaya diri saja, kirim lamaran dan nanti kita lihat, kita ikuti proses itu. Apa yang menjadi kemungkinan halangannya? Eh, saya menduga salah satu atau sering disebut juga bahwa misalnya orang Indonesia kurang mampu berbahasa Inggris ataupun berbahasa lainnya ataupun kurang percaya diri. Apakah itu membuat kemudian rasa percaya diri itu tidak ada sehingga takut melamar, takut pergi ke luar negeri? Ya, itu memang salah satu faktor yang juga penting gitu, untuk dicari solusinya ya, karena memang ada rasa ragu, takut mungkin ya, tidak percaya diri, baik dari segi penguasaan bahasa atau mungkin ragu untuk merantau, karena tentu kita akan masuk ke babak yang sama sekali baru dan berbeda ketika kita meninggalkan negeri kelahiran kita dan kemudian eh, memutuskan untuk menjadi orang rantau. Pasti akan ada culture shock, memang tidak bisa dihindarkan. Tapi kalau kita persiapkan semuanya dengan seksama, dengan baik, itu perkara yang juga tidak sulit untuk diatasi ya. Tentu perlu penyesuaian dalam eh, tahap-tahap pertama kita berada di rantau ya, 1, 2 bulan, 3 bulan, sesuatu yang wajar saya kira ya. Akan merasa kehilangan, pasti akan ada rasa homesickness itu menyergap kita gitu. Apalagi kalau kita misalnya datang belum membawa keluarga atau kalau kita masih bujangan, itu pasti terasa. Tapi hal-hal yang seperti itu harus bisa ditekan, harus bisa dikalahkan kalau memang kita bertekad untuk eh, mengadu peruntungan kita di negeri rantau, di luar negeri, dan itu sangat-sangat bagus untuk pengembangan diri kita karena sangat memperkaya wawasan, memperkaya pengalaman, membuka perspektif baru untuk kita yang barangkali tidak akan terjadi kalau kita tidak meninggalkan negeri asal kita gitu. Jadi ini yang mungkin perlu terus digaungkan ya. Saya kira program sastra ini sangat bagus untuk kita sharing pengalaman seperti ini dan syukur-syukur kalau kemudian ini juga nanti menjadi semacam kesadaran di tingkat yang lebih tinggi dan menjadi kebijakan pemerintah untuk betul-betul membuat program yang eh, memperbesar tingkat keterwakilan bangsa Indonesia di lembaga-lembaga internasional. Ini kan bisa dilakukan, ya, bisa disusun programnya. Katakan misalnya diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri, misalnya itu eh, sangat-sangat penting bagi kita untuk berbicara di percaturan internasional. Kalau kemudian ketika kita masuk dan bekerja, eh, tentu seringkali orang eh, bertanya bagaimana kemampuan kita dibandingkan dengan staf dari negara lain misalnya. Apakah kita lebih rendah, lebih tidak mampu? Apakah ada itu atau sebenarnya kita juga sebenarnya pengalaman ataupun kemampuan kita setara dengan mereka ataupun barangkali lebih baik malah gitu. Kemampuan kita setara dengan mereka dan dalam beberapa hal jauh lebih baik, misalnya dari segi kreativitas. Itu saya saksikan sendiri di beberapa tempat kita bekerja di lembaga-lembaga internasional ini, termasuk di BBC, di UNESCO, itu terlihat kok bahwa dari segi kreativitas kita termasuk unggul tuh. Dan juga dari segi keseriusan kita untuk komitmen kita. Kita orang yang dikenal punya komitmen untuk menjalankan tugas yang diberikan kepada kita. Terus juga kita dikenal sebagai orang yang tidak rewel. Itu sudah menjadi pendapat atau stigma positif itu eh, di kalangan orang-orang dari negeri lain kalau bekerja dengan teman-teman dari Indonesia itu biasanya
tidak banyak komplain, tidak rewel, pokoknya dia fokus bekerja dan menyelesaikan tugasnya. Nah, kalau kita ingin mencoba mencari di mana kira-kira kita agak butuh penyempurnaan atau perbaikan ya, ruang yang mana nih yang masih bisa kita sempurnakan. Itu mungkin lebih pada determinasi kita dan juga kemampuan kita untuk membangun jejaring dan memanfaatkan jejaring itu. Itu kalau orang-orang dari negara lain tuh, terutama saya perhatikan tuh dari India dan dari Afrika ya, itu mereka tuh sangat tanda tanda petik sangat ngotot gitu untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Katakan misalnya kalau mereka sedang ingin melamar satu posisi, mereka sudah dalam satu lembaga nih, tapi dia ingin melamar ada posisi lain yang lebih tinggi yang sedang dibuka, gitu, sedang diiklankan. Itu mereka akan eh, ngotot tuh untuk mencari segala celah supaya mereka bisa mendapatkan posisi itu. Bisa kita lihat dari sisi positif bahwa mereka punya determinasi dan tekad yang kuat tadi itu untuk mengejar tujuan mereka itu. Tapi mungkin juga bisa juga disalah tafsirkan sebagai agak negatif ya karena mereka mencoba mencari cara yang segala celah tadi itu. Nah, kalau kita bisa menggunakan pendekatan ini, tapi mengambil yang lebih banyak positifnya, tapi benar-benar memanfaatkan jejaring kita secara baik ya, itu sangat bagus untuk kita untuk memajukan karir kita. Itu misalnya yang mungkin perlu diperbaiki. Jadi secara kemampuan kita setara, bahkan saya merasa kita jauh lebih baik dan saya bangga dengan kawan-kawan Indonesia yang bekerja di lembaga-lembaga internasional. Dari 30 tahun hampir di luar negeri, eh, satu dua pengalaman yang paling berkesan apa? Pengalaman yang paling berkesan itu ya banyak ya, jadi agak sulit untuk memberikan secara spesifik. Tapi kalau boleh, yang membuat saya selama ini selalu sesuatu yang tidak bisa ditukar, yaitu mendapatkan kesempatan untuk bagi istri saya untuk melahirkan ketiga-tiga anak kami di Hmm, negeri orang, yaitu di London. Jadi itu tidak bisa ditukar tuh. Dan itu hanya bisa terjadi karena memang kami diberi kesempatan privilege untuk pada saat itu hidup merantau di London, sama juga seperti Sastra lah, dua-dua orang anak lahir ya. di Inggris gitu. Itu tadi perbincangan kita dengan Arya Gunawan Usis yang baru saja selesai bekerja di Lembaga International of Fund di Austria, di Wina. Teman lama ini, terima kasih Arya sudah memberikan pencerahan, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini berguna bagi teman-teman yang menonton acara ini. Terima kasih Sastra sudah diberi kesempatan dan sama-sama saya juga mendoakan semoga apa yang kita bagikan di acara ini bisa dimanfaatkan, bisa menjadi masukan positif terutama bagi orang-orang yang barangkali memiliki impian untuk juga mencoba mengejar karir di luar negeri. Terima kasih, Sastra. Bagi Anda yang suka dengan tema-tema yang saya bawakan, silakan subscribe ataupun like dan berikan komen. Juga berikan komen kalaupun Anda memiliki pengalaman yang sama ataupun Anda memiliki ide yang sama ataupun kontribusi mengenai apa yang bisa Anda lakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sampai jumpa lagi.